selamat pagi anak-anak dan orang tua beserta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kota Kupang. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini oleh karena izinnya kita dapat melaksanakan ibadah pembinaan rohani di pagi hari ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa di kesempatan saat ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun yang sudah kita ketahui bersama, kondisi dunia belum aman, tetapi sebagai orang percaya, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia begitu baik bagi kita semua. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi pujian Bersuka di dalam Tuhan. Anak-anak boleh nanti bertepuk tangan, kita sama-sama menyanyi pujian ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan wajah yang bersuka cita, naikkan syukurmu kepada Allah karena Dia masih memelihara kita sampai dengan saat ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Ya, kita ulangi pujian ini masih dengan tanganmu tetap ditepuk untuk kemuliaan nama Tuhan dengan wajah bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Baik anak-anak, mari kita satukan hati kita. Kita menyembah Allah dalam doa kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah
yang kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih membangunkan kami di pagi ini. Terima kasih untuk malam yang telah kami lewati. Tuhan memberkati kami sebagai peserta didik, Bapak Ibu guru dan orang tua, keluarga besar SMP Negeri 2 Kota Kupang. Kami telah ada di tempat kami masing-masing dan kami menyiapkan kehidupan kami untuk Allah barui dan Allah lengkapi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita menaikkan pujian Bapa, Ku datang padamu. Saat teduh, persiapkan hati dan pikiranmu. Jangan memikirkan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Percaya dan yakin apa yang kamu harapkan saat ini, Allah pasti memberikan yang terbaik pada waktu dan tempat. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku pujian ini kepada Tuhan. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau
di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Ya, kita akan mendengarkan pujian solo yang akan dibawakan oleh Imaniar Siokain dari kelas 9B. Waktu dan kesempatan kami berikan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku.
Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum cinta-Mu, ku kagum kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Oh, oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih untuk Imaniar Siokain dari kelas 9B yang sudah mengisi pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati-Mu dari sekarang sampai masa depan-Mu nanti. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam doa dan pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mengangkat pujian Lingkupiku. Siapkan Alkitabmu agar sebentar ketika pembacaan firman Tuhan, kamu juga boleh mengambil bagian dalam bacaan firman Tuhan tersebut. Kita sama-sama menaikkan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus.
semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Untuk doa dan pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak David Natun. Salam Bapak Mama terkasih di sekolah, juga anak-anak di rumah, juga orang tua yang ada di rumah bersama dengan anak-anak. Kita bersyukur dapat berjumpa ya dalam ibadah bersama, walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Tuhan ada bersama-sama dengan anak-anak terkasih untuk kita ada dalam ibadah bersama. Sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman, kita akan berdoa bersama, dan saya akan memimpin doa dari sini. Anak-anak dan orang tua kita dapat mengikutinya dari rumah. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan makasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang kami sembah dan kami muliakan lewat anak Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Di saat yang indah ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesehatan yang cukup bagi kami, sehingga kami ada dalam suasana yang sukacita, dan kami akan ada dalam peribadatan bersama. Secara khusus kami ada dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa sebagaimana firman-Mu berkata bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dan berbicara tentang nama-Mu, di situ Engkau ada. Karena itu kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menyertai dan memimpin kami dalam proses pemberitaan ini dari awal hingga dapat berakhir dengan baik ya Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman ini, yang hamba mohon Engkau mengurapi hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama kami, juga anak-anak terkasih dan orang tua yang akan mendengarkannya. Kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami di dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih bagi kita dari Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Matius 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya yang sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira 3 jam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Ini hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah."
Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Kita semua berbahagia karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mengikuti proses peribadatan. Sekali lagi kami senang sekali berjumpa dengan anak-anak terkasih. Seperti biasa, secara khusus anak-anak kelas 8 dan 9 tentu tahu ya, biasa kita ada proses ibadat di sekolah. Ya, ada satu tulisan bilang kita beriman tanpa berilmu juga tidak benar, karena kita bisa salah gunakan. Tapi kita berilmu juga tanpa beriman juga, itu juga tidak. Jadi kedua-duanya harus ada dalam diri setiap kita. Karena itu selain proses pembelajaran yang anak-anak sementara ikuti, kita juga mesti ada dalam proses ibadah. Kenapa? Supaya anak-anak tahu bahwa semua yang dia peroleh, ilmu yang dia peroleh, itu harus dia persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak dan Bapak Mama terkasih, kita bacaan ini tentu bukan bacaan yang asing bagi kita semua, anak-anak di sekolah minggu maupun orang tua kita di gereja masing-masing. Tentu bacaan ini bukan bacaan yang baru bagi kita. Kita selalu berbicara tentang Yesus berjalan di atas air, dan untuk Anda ketahui banyak orang melakukan banyak sekali penelitian untuk bagaimana sampai orang bisa berjalan di atas air. Tetapi dalam kemahakuasaan Allah, yang kita anggap tidak bisa, tentu bagi Allah itu bisa. Yang kita anggap tidak dapat dilakukan, bagi Allah itu yang hal yang dapat dilakukan. Karena itu proses berjalan di atas air, dan banyak orang selalu melakukan penelitian sampai hari ini. Ada banyak orang masih penasaran bagaimana cara berjalan di atas air. Memang ada seorang pesulap hebat yang pernah mencoba berjalan di atas air. Dia butuh alat itu sekian kontainer, dia butuh waktu persiapan sekian minggu. Itu pun proses dia untuk jalan di atas air itu ya hanya berlangsung sekian meter, dan kemudian juga tidak berhasil. Lalu kemudian dia simpulkan bahwa memang cerita ini adalah sebuah mujizat, bahwa memang sebagaimana di bagian akhir dari bacaan ini, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu terkasih, kita ini hari akan belajar dari bacaan ini ya. Saya kasih tema gara-gara takut, begitu ya. Ya, gara-gara takut. Saya nanti bagian terakhir baru saya kasih dia punya kata kunci, tapi kita mulai dari gara-gara takut. Nah, kita sementara ada dalam pandemi COVID-19, dan banyak orang yang sekarang ya mendadak jadi ahli kesehatan, mendadak jadi ahli biologi, pokoknya banyak orang sekarang juga ahli juga menyebarkan informasi yang kadang-kadang informasi benar atau tidak, pokoknya yang penting dia cepat dalam menyebarkan informasi, dan orang lain menerima informasi itu bahkan ada yang ketakutan, dan karena ketakutan itu banyak hal dilakukan di luar dari yang sesungguhnya. Nah, oke, mari kita lihat situasi kita hari ini. Ya, ada pengumuman ya, kita Kota Kupang ada sekian orang yang positif, dan ada yang bilang ini, saya kebetulan tinggal di Naikolan, orang bilang ya di Wepura itu Pak sudah ada yang positif, jadi Pak mesti hati-hati. Ya kan? Informasi menyebar kemana-mana. Dan semakin dekat lokasi orang terinfeksi ke rumah kita, semakin kita mulai was-was. Jadi ada satu istilah, atmosfer ketakutan kita mulai naik. Orang bilang, oh ini ada dekat kita bro mas, ada 3 orang tetangga ini ada kena. Nah, atmosfer ketakutannya mulai naik, dan kita mulai ada dalam sebuah ketakutan. Bahkan kadang-kadang ketakutan yang kita miliki itu mengantar kita pada suasana yang tidak realistis. Ketakutan berlebihan, bahkan kemudian tidak mau keluar dari rumah sama sekali, tidak buat apa-apa, dan banyak aktivitas yang kita lakukan sebagai bagian dari rasa takut itu ya. Jadi atmosfer ketakutan semakin tinggi, aktivitas yang kita lakukan kadang-kadang bahkan sampai titik di mana tidak rasional, tidak masuk akal. Tapi itulah ya, karena ketakutan itu ya. Jadi jangan lupa kembali ke topik kita tadi, saya bilang gara-gara takut ya. Jadi ini situasi yang sebentar kita hadapi ya, atmosfer ketakutan semakin tinggi ya. Kita bilang Indonesia sekarang seperti ini, banyak informasi dari luar negeri, dari mana-mana dan seterusnya, lalu kemudian membuat kita semakin hari semakin ragu, bahkan takut. Nah, kita lihat secara alami memang ada tubuh manusia itu akan memberi reaksi terhadap yang disebut takut dan nyeri. Itu sudah pasti. Kalau kita yang takut anjing, pasti begitu lihat anjing kita pasti takut. Kalau kita yang takut dengan ular, pasti begitu lihat ular bangkit sebuah rasa dalam diri kita yang secara alami tubuh akan bereaksi terhadap situasi tersebut. Kalau kita pernah menghadapi ujian, begitu berhadapan dengan ujian, ada rasa takut dalam diri. Kenapa?
itu sebuah reaksi alamiah dari tubuh. Ya, itu manusiawi. Karena manusia pada dasarnya punya rasa takut, dan rasa takut itu akan ditimbulkan dari sesuatu yang berasal dari luar. Bahkan kadang-kadang bukan hanya dari luar, tapi dari dalam diri kita. Jadi kita bergumul dengan pikiran kita, bergumul dengan perasaan kita, lalu kemudian kita ada dalam ketakutan, begitu ya. Nah, itu sebuah situasi yang alami, membuat kita tidak nyaman, ya. Kalau anak-anak ingat ya, kalau pas ujian ya, padahal sebenarnya hafal betul pelajarannya, tapi begitu ujian, situasi yang menegangkan, rasa takut itu muncul, dan kemudian padahal tadi beta pikir itu ternyata salah isi. Atau anak-anak yang sudah pernah ikut saya, yang sering ikut sekolah minggu, kadang-kadang disuruh buat sesuatu, rasa takut membuat akhirnya sesuatu yang seharusnya mudah, biasa dilakukan di rumah setiap hari, tapi justru menjadi sulit. Teman-teman yang biasa bermain musik, ya mungkin kalau kita main musik di suasana yang normal, biasa-biasa saja, tapi begitu ada dalam situasi lomba, nah rasa takut itu mulai muncul. Ini jangan sampai beta main salah musik, jangan sampai beta omong salah, jangan sampai dan seterusnya. Dan itu manusiawi, itu biasa ya, karena kita manusia dan kita punya rasa takut. Nah, yang berikut anak-anak terkasih dan bab mama di rumah, rasa takut itu dia tidak memandang latar belakang orang ya. Pada dasarnya semua manusia punya yang namanya rasa takut. Dia tidak ada latar belakang orang katanya ya. Kalau yang hobi nonton MotoGP kan pasti bilang, pasti pemain-pemain senior dong ini dong takut. Tidak, begitu masuk di arena pasti ada rasa itu. Yang pemain sepak bola pasti begitu masuk di arena ada juga rasa takut, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap manusia punya kemungkinan untuk ada rasa takut, begitu ya. Jadi tidak memandang usia, tidak memandang latar belakang, tidak karena orang kaya atau miskin, tidak karena dan seterusnya ya, atau karena tinggi atau pendek, atau kulit putih atau kulit hitam, atau rambut keriting atau rambut air, tidak ada. Semua orang punya yang namanya rasa takut. Jadi rasa takut itu tidak memandang usia, tidak memandang status sosial, tidak memandang yang disebut dengan latar belakang. Semua orang bisa saja memiliki yang namanya rasa takut. Nah, yang jadi soal pada poin berikut adalah, Bapak Mama dan anak terkasih, yang jadi soal adalah rasa takut itu kadang-kadang dia dapat merenggut semua yang baik dari hidup kita. Itu persoalan yang sebenarnya mau kita pelajari dari catatan kita hari ini. Rasa takut itu ada dan memang manusiawi, tapi yang jadi soal adalah kadang-kadang rasa takut itu merenggut segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang baik ya, yang baik yang ada dalam hidup kita itu bisa direnggut. Contoh tadi saya bilang ya, orang yang dulunya yakin sekali, kok tiba-tiba ada situasi tertentu dia menjadi tidak yakin ya. Kita ada dalam situasi pandemi sekarang, banyak orang yang dulu begitu percaya, begitu rajin beribadah, tapi kemudian dia mulai dengan tafsir-tafsir, membaca banyak artikel, mulai dengan sepertinya kita percaya, kok ini kita ada dalam situasi yang begitu sulit ini. Nah, mulai lemah ya. Awalnya orang yang ada yang percaya Tuhan, benar-benar rajin beribadah dan seterusnya, pandemi ini membuat mereka kemudian sudahlah apatis, mau pergi gereja ke sana sama. Ada yang sesungguhnya kan kita kalau gereja kan sudah buka, orang sudah mulai beribadah, tapi ada yang bilang sudah kami gereja di rumah kan kau tahu biasa gereja di rumah tuh, banyak alasan mulai timbul, mulai muncul situasi-situasi yang sebelumnya baik menjadi kurang baik ya. Orang yang kita lihat segar-segar, tapi karena ketakutan itu membuat dia kemudian imun tubuhnya menjadi turun, dan ketakutan itu merenggut apa yang menjadi kesegaran dan kesehatannya menjadi sakit dan seterusnya. Ada hal-hal kecil dibesar-besarkan ya. Jadi sebenarnya biasa-biasa, tapi orang besar-besarkan. Pak, kalau Pak hati-hati, Pak begini dan seterusnya, dia mulai ketakutan. Sesungguhnya barang ini kecil, biasa-biasa saja, tapi mulai dibesar-besarkan. Nah, ini rasa takut pun kerja ini. Orang yang berani jadi takut karena orang mulai menakut-nakuti, bilang, "Woi, misalnya ada yang ujian lebih duluan, kita baru masuk, kemudian dia bilang, tadi ujian pun susah, pokoknya yang potong belajar semua, soalnya keluar satu orang mulai takut ya toh. Atau misalnya dia menjadi pembicara publik, dia bilang, "Ibu, itu orang yang duduk orang-orang pintar semua, ngomong tak salah doakan kata sembuh sampai habis." Nah, rasa takut mulai muncul dari merenggut. Dan saya bilang apa? Rasa takut merenggut semua yang baik dalam hidup kita. Ini persoalan, dan kita tidak mau itu terjadi, begitu kan? Tapi faktanya itu terjadi, begitu ya. Yang dari berani jadi ciut, yang awalnya orangnya optimis, orangnya percaya diri, kemudian dia menjadi pesimis, bahkan dia menjadi rendah diri. Nah, ini situasi-situasi yang terjadi.
Ya, dan kita bisa lihat dalam banyak cerita Alkitab terkait dengan bagaimana situasi-situasi seperti ini terjadi. Kita masuk dalam, misalnya dalam bacaannya, kita lihat Simon Petrus. Simon Petrus bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Simon Petrus bahkan sering bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan dalam bacaan kita, ini kan Simon Petrus baru selesai dengan Tuhan, begitu kan? Tapi apa yang terjadi? Begitu ada angin sedikit saja, Simon Petrus ragu dan tenggelam. Dia bahkan tidak kenal Tuhan dan seterusnya. Ya, ada situasi seperti itu. Jadi rasa takut dapat saja mengambil sesuatu yang penting di dalam hidup kita, dan kita tidak mau itu, begitu kan? Nah, karena itu bacaan kita hari ini ingin bilang kepada kita begini. Kita bisa lihat banyak sekali tokoh dan cerita Alkitab terkait dengan urusan takut. Ya, Musa ini padahal langsung diperintah oleh Tuhan, Musa, untuk bawa sebuah bangsa besar keluar dari perbudakan. Tapi Musa itu karena takut, dia selalu minta tanda dari Tuhan. Dan Tuhan kasih minta tanda. Iya betul begini. Jadi sampai 10 tulah selalu saja Musa minta tanda. Padahal dia tahu benar bahwa yang perintah dia Tuhan. Kita lihat bagaimana Gideon. Dia juga ketakutan. Dan dia minta tanda. Dan dia minta penyertaan Tuhan. Dia minta kalau bisa ada sesuatu yang meyakinkan saya bahwa saya akan menang dalam pertempuran. Lalu Tuhan kasih dia tanda itu. Ya karena ketakutan. Ya Adam dan Hawa kita bisa baca ya. Sebuah cerita yang saya kira sangat fenomenal dan semua orang tahu. Mereka ketakutan begitu dan bersembunyi, ya. Dan kita lihat dalam bacaan kita hari ini bicara tentang Simon Petrus. Simon juga ketakutan, dia juga pikiran, waduh ini dia bilang ini betul Tuhan kok, ya kan? Kalau orang Kupang bilang ini betul kok, bilang iya saya. Oh kalau betul namanya jalan piye, begitu ya. Tuhan bilang ya silahkan datang. Tapi karena takut ini membuat Simon yang awalnya yakin, begitu angin tiup sedikit, justru Simon tenggelam. Nah, ini yang kita bilang tadi bisa saja merenggut apa yang menjadi kekuatan kita, itu justru menjadi kelemahan. Nah, kalau begitu bagaimana ceritanya? Alkitab hari ini, bacaan kita hari ini mau bilang kita seperti apa? Begitu ya? Bagaimana cara kita untuk berhadapan dengan yang namanya rasa takut? Begitu ya? Ini kita akan masuk dalam kalau begitu seperti apa? Seperti apa kita berhadapan dengan yang disebut dengan rasa takut? Ya, yang pertama kita mesti pastikan kebenaran informasi. Ini situasi yang menurut orang sederhana, tapi bagi saya dan dalam bacaan ini penting. Pastikan kebenaran informasi. Ya, kadang-kadang kan kita tidak pastikan kebenaran informasi, kita ketakutan terlebih dahulu, begitu kan? Ada simpang siur informasi ya, bahkan ada orang yang salah menulis pun kita baca dan kemudian kita mulai ragu-ragu. Wah, di sekitar kita sebanyak orang yang terinfeksi nih. Aduh, kotong keliling kota Kupang son aman lah. Aduh, kotong ini dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak punya kepastian tentang informasi. Padahal kepastian informasi itu menjadi penting, gitu ya, untuk kita tahu benar bahwa oh ini sesungguhnya adalah kebenaran, ini sesungguhnya adalah sebuah berita yang tidak benar. Pastikan kebenaran informasi. Dalam cerita ini Petrus mulai dari itu sebenarnya kan. Dia bilang, apa benar ini Tuhan? Ya saya Tuhan. Malah teman-teman yang lain bilang ini hantu. Tapi Petrus yang beranikan diri, begitu kan? Nah, oke, kita itu yang pertama, pastikan kebenaran informasi. Tidak boleh tidak. Dapat informasi jangan langsung telan mentah-mentah. Apalagi sudah salah, kita tugas sebar lagi. Nah, ini yang tidak benar. Begitu ya? Mesti kita pastikan dulu, karena memang informasi sekarang ini kita ada di era informasi. Informasi simpang siur, banyak sekali informasi kemana-mana. Bisa saja ya informasi yang kita terima tidak valid, tidak benar 100%. Nah, yang kedua, ya kita tidak boleh panik. Mau dalam situasi yang paling rumit pun, sesungguhnya kita diajarkan untuk punya cara mengatasi persoalan ya yang tidak panik berlebihan. Panik berlebihan ini dapat menurunkan cara berpikir kita yang rasional. Panik berlebihan ini dapat membuat ada keputusan-keputusan yang seharusnya diambil dengan baik menjadi tidak benar. Panik ini kadang-kadang membuat kita pengalaman-pengalaman yang kita miliki di kepala ini kadang-kadang akhirnya tidak berguna. Karena apa? Karena kepanikan, begitu ya. Saya kira masing-masing anak-anak di rumah dan orang tua dan kita semua pernah tahu yang namanya panik, ya kan? Jadi nanti kemudian pada akhirnya baru kita bilang begini, memang kau tadi panik kerjaan nih, botong padahal barang gampang sah, begitu ya. Mungkin tiap hari kita lakukan, tapi gara-gara panik kita buat dia menjadi tidak sesuai, begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kuatkan mental pikiran positif kita, mental dan pikiran positif kita. Ya, jangan terlalu banyak berpikir negatif.
Ini cara-cara yang kadang-kadang justru menurunkan sistem kekebalan tubuh kita, atau juga termasuk menurunkan ya sistem ya menurunkan iman kita, begitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak kuatkan mental dan berpikir positif, kita terlalu tenggelam dalam cerita-cerita yang seram, lalu kemudian membuat ketakutan ini dia makin merenggut apa yang tadi kita bilang, yang baik dalam diri kita kemudian dia ambil keluar dan dia rubah yang baik itu menjadi tidak baik. Yang berikut, fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Kadang-kadang dalam situasi kita ya, kita terlalu memfokuskan diri pada hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Kita terlalu membuang energi dan waktu kita untuk hal-hal yang sesungguhnya di luar dari kontrol kita, begitu ya. Dan itu yang membuat sehingga kita kemudian kelelahan sendiri dengan sesuatu yang sebenarnya tidak penting kita lakukan, begitu ya. Energi yang kita miliki harusnya kita pakai untuk barang yang lain, tapi gara-gara kita terlalu fokus pada sesuatu yang sebenarnya tidak penting-penting amat ya, atau sebenarnya dia tidak bisa kita kontrol, lalu kemudian kita terlalu fokus ke situ. Saya ambil contoh ya, kadang-kadang saya bilang, saya anak muda ulang-ulang ya, kalau dalam ibadah-ibadah pemuda saya bilang ya, kadang-kadang kamu bahas rosi terlalu panjang lebar dan lupa untuk lakukan sesuatu di rumah sebagai bagian dari tanggung jawabmu di rumah. Padahal pembahasan kita yang panjang lebar itu tidak akan mengubah satupun urusan di MotoGP. Pembahasan kita yang panjang lebar tentang sepak bola yang berhari-hari kita tidak tidur hanya untuk menanti dan menonton ya bisa saja itu hobi, tidak masalah. Tetapi pertanyaannya adalah lalu dia memberi sumbangsi berapa persen kepada kehidupan kita, sehingga energi yang kita keluarkan itu setara dengan sesuatu yang kita dapatkan kembali. Ini penting, karena jangan sampai kita habiskan energi kita untuk sesuatu yang tidak bisa kita kontrol atau sesuatu yang tidak terlalu penting, setelah itu tidak dapat apa-apa dari situ. Nah, ini kadang-kadang kita habiskan waktu di situ, begitu ya, yang sesuatu yang tidak penting. Nah, bagaimana ceritanya kita untuk kita bisa menghadapi ketakutan tadi ya? Tadi kita sudah sampai di fokus pada hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa dikontrol. Nah, pada bagian yang terakhir saya ingin bilang begini. Di catatan kita di firman hari ini dia bilang begini. Kita mesti ya mengandalkan Yesus. Begitu ya. Kita mesti andalkan Yesus, tidak bisa tidak. Karena situasi kita hari ini ya, itu membuat banyak dialog ya yang kemudian kita pikir bisa saja kita pakai, tapi sekali lagi kita mesti kembali kepada Alkitab. Andalkan Yesus, andalkan Tuhan untuk mengatasi rasa takut. Karena kita punya rasa takut, tetapi kita andalkan Tuhan dalam rasa takut. Ada satu pikiran begini. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada masalah yang kita hadapi, ya kan? Bukan kita fokus kepada Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu ingat pada masalah yang kita hadapi dan kita lupa bahwa Tuhan bisa mengatasi semua itu. Kadang-kadang misalnya begini ya, seperti Simon Petrus, dia terlalu fokus pada angin itu. Atau misalnya kita bicara tentang angin ribut yang diredakan, saat itu kan murid-murid juga sudah pikiran setengah mati. Padahal Yesus ada di dalam perahu. Bayangkan ya, kalau dalam cerita tadi ini juga, dalam bacaan kita tadi ini juga diceritakan bahwa Yesus sudah datang. Tapi karena mereka tidak mampu melihat dengan baik, mereka tidak mampu memastikan informasi itu dengan baik, lalu ketakutan. Fokus mereka pada angin, pada terombang-ambingnya kapal, dan mereka tidak fokus bahwa mereka ada sama-sama dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita punya fokus itu yang keliru, sehingga membuat kita untuk kemudian keliru juga dalam mengambil keputusan mengatasi rasa takut. Akhirnya ya, anak-anak terkasih, orang tua dan kita semua, supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak menuju ke tempat yang tidak sesungguhnya, mengalihkan perhatian dan cara penyelesaian kita pada hal-hal yang tidak benar, yang tidak alkitabiah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita andalkan Tuhan. Fokus kita jangan kepada masalah, karena setiap orang pasti punya masalah. Setiap hari kita dalam hidup ini pasti ada masalah. Tapi fokus kita pada apa? Tuhan mampu menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Ya toh? Kita fokus di situ. Karena begini, saya pikir begini ya, anak-anak terkasih. Anda bisa bayangkan, ini kita baca cerita, kita berimajinasi dan kita punya pikiran bahwa saat itu murid-murid ada sama-sama, kan mereka baru pisah sekian waktu. Iya kan? Bayangkan saja, mereka ada sama-sama dengan Tuhan saja, bisa saja goyang, begitu ya. Apalagi kita yang sudah ada dalam
dalam situasi yang sudah ribuan tahun sampai dengan hari ini. Ya, walaupun dalam proses kita beriman kepada Tuhan, ya, kita selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Thomas, bahwa ingat, ya, berbahagialah engkau karena telah melihat, tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam proses kita hari ini, kita baca bahwa mereka saat itu yang bersama-sama dengan Tuhan saja kadang-kadang rasa takut merenggut keberanian dan iman mereka. Tetapi Tuhan bilang kepada mereka, jangan takut. Di bagian hari bilang apa? Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya, tapi Tuhan bilang begini, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ya kan? Tuhan kasih kepastian. Hanya kita yang kadang-kadang salah menuju pada hal tersebut. Fokus kita terlalu pada hal-hal yang disebut masalah, bukan fokus kita pada Tuhan mampu menyelesaikan masalah. Iman kita tidak boleh goyah, tidak boleh begini ya. Saya bilang, panik itu kadang-kadang membuat sebenarnya kita ini kan rajin gereja, baca Alkitab, ikut ibadah dan seterusnya. Tapi kepanikan membuat kita semua yang kita miliki itu kemudian hilang. Kita juga setelah itu baru bingung, kok di mana semua itu ya? Selama ini kan saya punya itu semua. Karena tadi ya, karena fokus kita bisa saja salah. Bapak mama dan anak-anak terkasih di rumah, ya, karena itu ya, pada bagian yang terakhir tadi saya bilang apa? Kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya, begitu ya. Karena kalau kita sendiri tentu kita tidak mampu, tapi kita hanya berharap kepadanya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan hari ini kalau kita dalam pandemi COVID-19, tentu itu semua juga atas izin Tuhan. Untuk kemudian kita dipastikan, ya, kita dipastikan, dimurnikan untuk tahu bahwa ya situasi boleh sulit, tapi iman percaya kita tidak boleh kendor, ya kan? Tidak boleh kemudian kita mulai bilang, ah ini sepertinya dan seterusnya. Mulai berandai-andai, mulai berargumentasi, atau bahkan ada yang kemudian yang sangat ekstrim mulai ragu-ragu terhadap iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mesti selalu percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap pergumulan kita. Saya ulang ya anak-anak terkasih, kita mesti percaya, kita mesti yakin bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap pergumulan kita. Ya, tidak mesti tidak. Dalam setiap pergumulan hidup kita, Tuhan pasti ada. Mereka dalam angin itu, ya kan, dalam situasi terombang-ambing itu, kemudian Tuhan datangkan. Artinya dalam bacaan ini mau kasih tunjuk kepada kita bahwa Tuhan akan hadir. Hanya kadang-kadang perasaan kita sendiri yang salah terhadap memastikan kita mesti tetap yakin akan kehadiran Tuhan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Sehingga mari kita pastikan bahwa kita selalu percaya kepadanya, ya, karena dia ada dalam setiap pergumulan kita, dan perasaan kita tidak boleh salah dalam memastikan bahwa dia selalu ada dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Sehingga ya, sebagaimana bacaan kita di bagian terakhir, kita semua mengaku dan percaya bahwa apa? Sesungguhnya engkau anak Allah, ya kan? Di bagian terakhir kita yakin, kita percaya bahwa sesungguhnya engkau anak Allah. Ya, anak-anak dan Bapak Ibu terkasih, ya, demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Jadi kita memang pasti ada ketakutan dalam diri kita, ya, secara alami pasti akan ada reaksi dari tubuh kita, akan ada reaksi dalam diri kita, ketakutan tidak memandang usia dan seterusnya, rasa takut dapat saja merenggut segala sesuatu yang kita miliki. Tapi ingat, pada bagian terakhir kita bilang apa? Ya, kita andalkan Tuhan sebab dia sanggup untuk meredakan gelombang yang paling besar pun. Kita selalu mengandalkan dia, kita selalu berharap padanya, selalu percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap pergumulan hidup kita. Bapak Ibu saudara anak-anak terkasih, karena begini, pada bagian terakhir saya ingin bilang begini. Tadi di bagian awal saya bilang gara-gara takut, tapi di bagian terakhir saya ingin bilang begini, kita diperintah untuk takut akan Tuhan dan menjalankan seluruh perintahnya, bukan kita diperintah untuk ketakutan. Saya ingatkan ya anak-anak terkasih, jangan lupa kita diperintahkan untuk takut akan Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendaknya. Tapi kita tidak pernah diperintah untuk ketakutan dan gentar terhadap segala badai yang ada dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati anak-anak, orang tua dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak David Natun yang telah memimpin pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dalam tugas dan pelayanannya. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelum itu kita mengangkat pujian Selidiki Aku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita ulangi pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Untuk doa dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Adriana. Baik anak-anak dan kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita satu hati dalam syafaat bersama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, kesempatan pagi hari ini Engkau mengizinkan kami belajar firman-Mu, dan Engkau pun mengizinkan kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Allah senantiasa memberkati apa yang kami lakukan hari ini dan layak di hadapan hadirat-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, hamba doakan buat Bapak Kepala SMP Negeri 2, kiranya Allah memberikan hamba-Mu hikmat, kekuatan, kesehatan, hingga dalam kepemimpinannya selalu memuliakan nama-Mu.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami doakan juga buat guru-guru yang ada Tuhan, dan segalanya Tuhan kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Allah senantiasa memberikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan Tuhan, hingga dalam proses belajar mengajar online ini kami senantiasa diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau pun memberkati orang tua yang ada di rumah beserta anak-anak kami dalam proses belajar online ini Tuhan. Memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan daripada Engkau hingga proses belajar mengajar online ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Allah balas memberkati buat Bapak David Natun yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Allah juga balas memberkati buat pemain musik dan juga Ibu Linda Tuhan, singer. Bila Allah senantiasa memberkati dalam tugas dan tanggung jawab kami, semua yang terlibat di dalamnya Tuhan, kami yakin dan percaya berkat surgawi-Mu mengalir atas kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Ini doa dan sembahyang kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Sebagai manusia, kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Adriana yang telah memimpin doa syafaat. Kita akan mendengarkan satu persembahan pujian solo dari Ibu Yanse Wilahuki. Kepada Ibu kami berikan kesempatan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih untuk Ibu Yanse Wilahuki yang telah menaikkan pujiannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus terus memberkati Ibu dalam tugas dan pekerjaannya.
Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian El Shaddai sesuai dengan pemberitaan firman Tuhan bahwa Allah menjanjikan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut akan masalah ataupun segala sesuatu yang menimpa kehidupan kita, karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan terus pelihara kita. Kita sama-sama menaikkan pujian ini. Bapak Mama yang di rumah, Bapak Ibu Guru yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dan anak-anakku terkasih, mari kita menyanyi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sahabat kami semua, guru kami yang agung, juru selamat kami. Kami telah selesai beribadah, tetapi biarlah kehidupan kami menjadi ibadah yang sejati dan yang berkenan kepadamu. Allah memberkati kami semua, mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3. Shalom.